Kami tidak ingin pulang. Indonesia telah menjadi rumah kedua kami. Itulah kalimat yang diucapkan oleh Ibu Irina, 72 tahun, dengan berlinang air mata di lobi keberangkatan Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Saat itu, saya yang berdiri di sampingnya menyadari dengan jelas bahwa ini bukan sekadar luapan emosi sesaat, bukan pula rasa enggan berpisah di akhir perjalanan. Ini adalah sebuah pernyataan yang hanya bisa terucap dari seseorang yang dalam waktu singkat, hanya seminggu, pandangannya tentang dunia, negara, dan kehidupan telah berubah total. Yang lebih mengejutkan, orang yang mengucapkan kalimat itu bukanlah seorang backpacker muda yang sentimental, melainkan seorang wanita lansia dari kalangan elit Rusia yang telah melewati perang dingin, gejolak finansial, dan badai politik internasional. Dan ia tidak sendirian. Tepat setelah ia berbicara, 13 wanita lainnya, yang juga berasal dari lingkaran inti masyarakat Moskow, dengan rentang usia 60 hingga 70 komaan, serempak mengangguk setuju. Ada yang berbisik, saya juga. Ada pula yang matanya memerah hingga tak mampu berkata-kata. Sebagai seorang yang telah 20 tahun terakhir, mendedikasikan diri untuk mempromosikan pertukaran budaya antara Indonesia dan Rusia, saya telah mendampingi banyak sekali turis Rusia. Namun, harus saya akui, pemandangan kali ini adalah momen paling tak terlupakan dan paling kompleks dalam hidup saya. Karena saya tahu lebih dari siapapun, tekanan luar biasa yang mereka hadapi sebelum berangkat, tekanan dari keluarga, masyarakat, dan juga dari atmosfer politik internasional yang saat itu sangat tegang. Waktu kembali ke bulan Maret tahun lalu, situasi internasional saat itu sangat sensitif bagi masyarakat Rusia. Nama Indonesia di bibir banyak orang bukan lagi sekadar destinasi wisata, melainkan sebuah simbol yang syarat muatan politis dan penuh dengan imaji risiko. Di tengah latar belakang inilah, 14 wanita ini membuat keputusan yang di mata orang-orang di sekitar mereka nyaris gila. Mereka ingin menginjakkan kaki di kepulauan yang mereka kenal sebagai Hindia Belanda yang indah dari buku-buku tua, tepat pada musim saat alam sedang hijau-hijaunya. Sejujurnya, bahkan saya sendiri merasa cemas ketika pertama kali bertemu mereka di Bandara Moskow. Saya tidak bisa memastikan tatapan seperti apa yang akan mereka hadapi setibanya di Indonesia. Saya juga tidak bisa meramalkan apakah masyarakat Indonesia pada saat itu benar-benar siap menyambut sekelompok orang asing yang datang dengan campuran rasa takut, harapan, dan prasangka, dengan wajah mereka yang paling tulus dan apa adanya. Namun, sejak saat itulah, saya menyaksikan dengan mata kepala sendiri sesuatu yang hingga kini terus saya renungkan. Ketika politik menciptakan jarak dan opini publik memperbesar ketakutan, wajah sejati sebuah masyarakat seringkali tidak tercermin dari deklarasi atau sikap politik, melainkan dari sebuah ucapan selamat datang di bandara, seulas senyum di jalanan, dan bagaimana sebuah sistem memperlakukan nyawa seorang lansia yang rapuh di saat genting. Kisah yang akan saya ceritakan berikut ini bukanlah sekadar memuar perjalanan biasa. Ini adalah kisah nyata tentang bagaimana kepercayaan dibangun kembali, bagaimana budaya melintasi permusuhan, dan bagaimana masyarakat Indonesia dalam diamnya telah mengubah arah hidup 14 orang selamanya. Sebelum benar-benar menginjakkan kaki di Indonesia, saya pertama kali melihat wajah ke-14 wanita ini dengan jelas di lounge VIP Bandara Domodedovo, Moskow. Pagi itu, lounge sepi dan teratur seperti biasa. Mereka duduk bersama, berpakaian sopan namun tidak mencolok. Potongan mantel mereka sederhana, perhiasan yang mereka kenakan elegan dan bersahaja. Jika bukan karena saya sudah memegang daftar nama, sulit membayangkan bahwa kelompok wanita yang tampak lembut dan pendiam ini hampir semuanya berasal dari lapisan paling inti masyarakat Rusia. Ibu Irina, yang tertua, berusia 72 tahun. Suaminya pernah lama aktif di jajaran pengambil keputusan puncak industri energi. Ibu Elina adalah istri seorang pimpinan lembaga keuangan besar. Sementara Ibu Marina, selain mendampingi suaminya yang seorang rektor universitas selama bertahun-tahun, juga pernah mengajar filsafat di masa mudanya. Sisanya juga berasal dari keluarga-keluarga terpandang di bidang hukum, teknik, dan perdagangan. Singkatnya, mereka bukanlah tipe orang yang terbiasa mengambil risiko, melainkan kelompok yang seumur hidupnya terbiasa dengan stabilitas, aturan, dan keamanan. Justru karena itulah, perjalanan ini sejak awal sudah ditakdirkan untuk menjadi luar biasa. Dalam perjalanan menuju bandara, Ibu Irina berbisik kepada saya bahwa ia sudah sebulan penuh tidak bisa tidur nyenyak.
bukan karena sakit, melainkan karena tekanan. Ia bercerita, keputusannya untuk datang ke Indonesia telah memicu konflik yang nyaris sengit di keluarganya. Putranya berulang kali memperingatkan, pergi ke Indonesia saat ini, apa kata orang nanti? Apakah akan dicatat? Apa akan ada masalah setelah pulang? Bahkan ada yang langsung berkata kepadanya, ini bukan liburan, ini memilih pihak. Situasi serupa juga dialami oleh yang lain. Suami salah seorang dari mereka masih mencoba membujuk istrinya untuk membatalkan perjalanan pada malam sebelum keberangkatan. Ada yang menerima telepon dari teman dengan nada marah, menuduh mereka tidak peduli dengan situasi negara. Ada pula yang sengaja dijauhi oleh lingkaran sosialnya, seolah-olah perjalanan yang bahkan belum dimulai ini sudah merupakan sebuah bentuk pengkhianatan. Saya ingat betul, di ruang tunggu, seorang ibu tiba-tiba bertanya kepada saya, jika kami pergi ke Indonesia, apakah kami akan dibenci? Saat itu, saya tidak langsung menjawab, karena saya tahu pertanyaannya bukan hanya tentang Indonesia. Ia bertanya apakah dunia ini masih mengizinkan seseorang untuk melangkah keluar hanya karena kerinduan akan keindahan dan budaya. Belakangan, mereka bercerita bahwa yang benar-benar membuat mereka bertahan bukanlah sikap politik apapun, melainkan sebuah memori pribadi yang terpendam selama puluhan tahun. Bagi Ibu Irina, itu adalah sebuah buku foto yang ia temukan secara tidak sengaja di perpustakaan Universitas 50 tahun yang lalu. Judulnya, Moi India, Hindia yang Indah. Halaman buku itu sudah menguning, tetapi pemandangan lautan hijau kebun teh di Priangan dan kabut yang menyelimuti pegunungan meninggalkan kesan yang sangat mendalam di hatinya. Buku itu tidak bicara tentang politik, katanya, hanya tentang alam, musim dan manusia di sebuah kepulauan. Sejak saat itu aku berpikir, jika suatu hari nanti aku masih kuat berjalan, aku harus melihatnya dengan mata kepala sendiri. Bagi beberapa wanita lainnya, perjalanan ini lebih terasa seperti sebuah kesempatan terakhir untuk memilih dalam hidup. Mereka sadar, dengan usia mereka, jika ditunda lebih lama lagi, fisik dan energi mungkin tidak akan mengizinkan perjalanan jauh. Daripada menua dalam ketakutan dan ekspektasi orang lain, lebih baik mereka menuntaskan satu hal yang benar-benar ingin mereka lakukan untuk diri sendiri. Dengan latar belakang inilah, ke-14 orang ini, dengan menantang tatapan dunia luar dan tekanan keluarga, duduk di pesawat yang terbang menuju Indonesia. Jujur saja, sebagai pendamping, saya tidak merasa tenang saat itu. Saya tidak bisa menjamin respons seperti apa yang akan mereka dapatkan di Indonesia, apalagi memastikan apakah perjalanan ini akan menjadi pilihan yang sepadan di hati mereka. Namun, ada satu hal yang bisa saya rasakan dengan jelas. Ketika seseorang di usia 70 tahun bersedia menanggung risiko demi sebuah kerinduan yang murni, itu sendiri sudah merupakan sebuah keberanian. Dan apa yang terjadi selanjutnya di Indonesia akan jauh melampaui imajinasi mereka, dan juga imajinasi saya. Saat pesawat perlahan mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, kabin terasa sunyi senyap. Saya bisa merasakan ketegangan mereka tidak hilang, meski penerbangan telah usai, malah seolah memuncak pada saat itu. Ada yang menggenggam erat paspornya, ada yang berulang kali memastikan dokumen pribadinya lengkap, dan ada yang berbisik kepada saya, mulai sekarang, apakah benar-benar tidak akan ada masalah? Terus terang, sebelumnya saya tidak bisa memberikan jawaban yang 100% pasti, karena saya juga tahu, di tengah atmosfer internasional saat itu, perjalanan ini bagi mereka bukan sekadar perjalanan ke luar negeri biasa, melainkan sebuah langkah menuju wilayah yang tidak diketahui. Kekhawatiran mereka bukan hanya soal kelancaran proses imigrasi, tetapi apakah mereka akan dipandang dengan aneh, apakah mereka akan dianggap sebagai tamu yang tidak diterima. Tepat pada saat itu, pengumuman di kabin terdengar. Pertama dalam bahasa Indonesia yang familiar. Para penumpang yang terhormat, sesaat lagi kita akan mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Terima kasih telah berkunjung ke Indonesia. Intonasinya tenang dan wajar. Terdengar sama seperti ribuan pendaratan lainnya setiap hari. Kemudian, pengumuman tidak berhenti, melainkan beralih ke bahasa yang mereka kenal, bahasa Rusia. Seketika, saya melihat dengan jelas ekspresi Ibu Irina yang tertegun. Ia menoleh ke arah saya dan bertanya dengan suara lirih, apakah mereka berbicara kepada kita? Itu bukanlah sebuah pengumuman resmi yang dingin, melainkan sebuah perasaan bahwa mereka dilihat. Saat berjalan turun dari pesawat menuju lobi kedatangan, langkah mereka terasa lebih ringan.
Bahu mereka yang tadinya tegang mulai sedikit mengendur. Seorang petugas pemandu melihat rombongan kami yang terdiri dari para lansia, proaktif mendekat dan berkata dalam bahasa Indonesia, "Selamat datang," lalu menambahkan dengan bahasa Rusia yang beraksen namun jelas dan tulus, "Selamat datang di Indonesia." Saya melihat mata beberapa dari mereka memerah. Saat itu juga, reaksi ini bukan karena bahasanya yang sempurna, melainkan karena di tengah ekspektasi mereka akan sikap dingin dan waspada, yang muncul justru adalah realitas yang sama sekali berbeda. Tidak ada interogasi, tidak ada tatapan menyelidik, hanya ada rasa hormat yang wajar. Di konter imigrasi, situasinya lebih tak terduga. Petugas imigrasi yang memeriksa dokumen, menyadari usia mereka, dengan sengaja memperlambat proses, menjelaskan setiap langkah dengan sabar. Untuk Ibu Marina yang gerakannya sedikit lebih lambat, seorang petugas bahkan keluar dari konter untuk membantunya meletakkan koper beratnya ke samping dan mempersilakannya duduk beristirahat. Seluruh proses berjalan tanpa pertanyaan yang berlebihan, tanpa sikap yang menekan. Saat itu saya sadar, bagi para wanita ini, yang benar-benar menghancurkan rasa takut bukanlah deklarasi politik yang agung, melainkan detail-detail yang tampak kecil, namun sangat nyata ini. Di area pengambilan bagasi, kami mengalami kejutan ketiga. Seorang petugas wanita muda Indonesia menghampiri mereka dengan ramah, menyapa dalam bahasa Rusia yang fasih, "Para tamu dari Rusia, terima kasih banyak telah datang ke Indonesia saat musim seperti ini. Kebun teh kami sedang sangat indah." Ibu Elina, dengan suara sedikit bergetar, bertanya, "Apakah kalian menyambut kami?" Wanita itu menjawab tanpa ragu sambil tersenyum, "Tentu saja. Pemandangan terindah di Indonesia adalah manusianya. Rasa cinta pada budaya tidak mengenal batas negara." Saat itu, hampir semua dari mereka meneteskan air mata. Saya berdiri di samping, tak mampu berkata apa-apa, karena saya tahu betul apa arti momen ini bagi mereka. Ini adalah pertama kalinya, setelah sekian lama tertekan oleh opini publik dan dikelilingi ketakutan, mereka merasa diterima secara eksplisit oleh sebuah masyarakat. Ibu Irina menggenggam tangan saya dan berbisik, "Sungguh luar biasa bisa datang ke sini. Bahkan jika harus segera pulang sekarang, perjalanan ini sudah sangat sepadan." Tapi ia tidak tahu, ini barulah permulaan. Keesokan paginya, kami menuju kawasan Puncak. Bagi mereka, ini adalah pengalaman pertama naik KRL Komuter Line di Jakarta. Saat berdiri di peron, saya bisa merasakan emosi mereka yang campur aduk antara rasa penasaran dan cemas. Mereka terus-menerus memastikan rute, khawatir salah arah. Namun, kecemasan itu segera tergantikan oleh kekuatan yang lebih lembut. Baik di stasiun maupun saat berganti angkutan umum, setiap kali melihat rombongan kami tampak ragu, selalu ada warga lokal yang proaktif mendekat, memberikan petunjuk arah dengan sabar, menggunakan bahasa Inggris sederhana, atau bahkan hanya dengan bahasa isyarat. Tidak ada yang mendesak, tidak ada raut tidak sabar. Saat bus perlahan menanjak ke kawasan Puncak, pemandangan di luar jendela mulai berubah. Siluet kota perlahan memudar, digantikan oleh lapisan perbukitan dan hamparan hijau perkebunan teh yang diselimuti kabut tipis. Sinar matahari menembus dedaunan teh, membuat seluruh kabin bus tiba-tiba menjadi hening. Ternyata benar-benar ada. Seseorang berbisik, "Lebih indah dari di foto." Itu bukan pujian yang berlebihan, melainkan sebuah konfirmasi yang dipenuhi rasa tak percaya. Setibanya di salah satu agrowisata, kami berjalan perlahan menyusuri jalan setapak. Baru saja melewati sebuah tikungan, hamparan perkebunan teh yang mekar hijau terbentang di hadapan kami tanpa penghalang. Saat itu, ke-14 orang itu serempak berhenti melangkah. Apa yang terjadi selanjutnya masih sulit saya lupakan hingga hari ini. Tanpa ada yang memulai, tanpa ada drama yang disengaja, hanya setelah beberapa detik hening, saya mendengar suara isak tangis, kemudian tangisan yang tertahan, dan tak lama kemudian, hampir semua orang menangis. Para wanita berusia di atas 70 tahun ini berdiri di tengah kebun teh, menangis sejadi-jadinya tanpa ditutup-tutupi. Itu bukan air mata kesedihan, melainkan ledakan emosi yang telah begitu lama terpendam dan akhirnya menemukan muaranya. Rasa takjub akan keindahan, rasa syukur atas kehidupan, dan rasa tak percaya bahwa mereka benar-benar telah sampai di sini. Ibu Irina mengangkat kepalanya, menatap hamparan hijau di hadapannya, air mata mengalir di pipinya. Dengan suara yang nyaris bergetar ia berkata, "Betapa indahnya, betapa penuh kehidupannya, inilah hati Indonesia." Ibu Marina,
yang berdiri di sampingnya, menggelengkan kepala pelan. Dulu saya selalu berpikir salju di Rusia adalah yang terindah di dunia. Tapi keindahan ini berbeda. Keindahan ini membuat orang ingin terus hidup. Para pengunjung lokal yang lewat dengan cepat menyadari pemandangan ini. Ada yang memperlambat langkah, ada yang berhenti. Mereka tidak mengganggu, hanya memandang dalam diam. Beberapa saat kemudian, seorang ibu paruh baya diam-diam menyodorkan sebungkus tisu. Tak jauh dari sana, sepasang suami istri lansia dari Indonesia mendekat dan bertanya sambil tersenyum, dari Rusia. Ya, sengaja datang untuk lihat kebun teh, kan? Ibu Elina menjawab dengan bahasa Inggris beraksen, beautiful, very beautiful. Pasangan itu mengangguk, lalu mengeluarkan sekotak kue lapis legit dari tas mereka dan memberikannya. Selamat datang di Indonesia, ini sedikit oleh-oleh dari kami. Saat itu, tangisan kembali pecah. Saya berdiri di tengah kerumunan dan tiba-tiba menyadari satu fakta. Di tengah hamparan kebun teh ini, tidak ada sikap politik, tidak ada label negara. Yang ada hanyalah respons manusia terhadap keindahan dan kebaikan paling murni di antara orang-orang asing. Belakangan, ketika saya mengenang adegan ini, saya sering berpikir bahwa inilah mungkin sisi masyarakat Indonesia yang paling sulit ditiru. Bukan karena pemandangannya yang langka, tetapi karena ketika sebuah kerapuhan emosional terjadi, orang-orang di sekitarnya memilih untuk memahami, bukan hanya menonton. Dan tepat pada momen di puncak inilah, ke-14 wanita ini untuk pertama kalinya benar-benar melepaskan semua pertahanan mereka. Mereka tidak lagi berdiri di sana dengan identitas berasal dari mana, melainkan hanya sebagai manusia yang berdiri di tengah keindahan alam. Jika kebun teh di puncak membuat emosi mereka meledak, maka upacara minum teh di sebuah saung membuat emosi itu perlahan mengendap, berubah menjadi pemahaman yang lebih dalam. Siang itu, kami mengunjungi sebuah rumah teh tradisional yang terletak di lereng bukit dikelilingi oleh pohon teh. Ruangannya yang terbuat dari kayu dan bambu tidak besar, tetapi sangat tenang. Seorang maestro teh mempersilakan semua orang untuk duduk melingkar. Di atas meja tersaji peralatan yang belum pernah mereka lihat, poci tanah liat, cangkir-cangkir kecil, dan berbagai perangkat lainnya. Awalnya, mereka tampak sedikit canggung, saling memandang dengan hati-hati, seolah takut melakukan kesalahan. Di sini, tidak perlu tegang, kata sang maestro sambil tersenyum. Minum teh bukan untuk kesempurnaan, tapi untuk menemukan ketenangan. Kalimat itu seketika membuat suasana menjadi lebih rileks. Sambil mendemonstrasikan, sang maestro menjelaskan filosofi dalam budaya teh Indonesia, ketenangan batin, keselarasan dengan alam, dan menghargai momen. Ketika ia menjelaskan tentang konsep jodoh atau takdir, beberapa ibu tampak tertegun. Sang maestro berkata, jodoh bukanlah kebetulan. Ia adalah pertemuan antara manusia dengan manusia, atau manusia dengan tempat, pada waktu yang tepat. Bukan dipaksakan atau diatur, melainkan sebuah koneksi yang berharga. Ibu Irina, setelah mendengar itu, mengangguk pelan dan berbisik kepada saya. Bukankah itu sedang membicarakan kita? Saat itu saya sadar. Pengalaman minum teh ini bagi mereka sudah jauh melampaui sekadar kegiatan budaya. Mereka tidak sedang mempelajari sebuah teknik, melainkan sedang menata ulang pengalaman hidup mereka melalui secangkir teh. Ibu Marina, yang pernah mengajar filsafat, memegang cangkir tehnya, menatap perubahan warna air teh dalam diam. Setelah lama ia berkata, di Eropa, kita terbiasa mendiskusikan makna, tapi jarang ada yang mengajari kita cara merasakan saat ini dengan tenang. Ini bukan etiket, ini filosofi hidup. Di dalam saung teh, tidak ada yang terburu-buru bicara. Angin sepoi-sepoi berembus melewati perkebunan, sesekali terdengar suara kicau burung. Mereka menyesap teh oolong dari pegunungan itu seteguk demi seteguk. Ekspresi mereka perlahan menjadi lembut dan fokus. Seseorang berkata kepada saya, ini adalah pertama kalinya setelah sekian lama ia merasakan batinnya benar-benar damai. Tidak ada berita, tidak ada perdebatan, tidak ada sikap yang harus ditunjukkan. Hanya duduk, bernapas, dan merasakan. Seolah-olah semua hiruk-pikuk di Rusia tertinggal di bawah gunung. Begitulah Ibu Elina menggambarkannya. Saya mendengarkan perasaan mereka, dan saya tahu betul, pada saat ini, pemahaman mereka tentang Indonesia tidak lagi berhenti pada level ramah atau indah. Mereka mulai menyentuh sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang memungkinkan seseorang melepaskan pertahanan dan kembali menghadapi ritme hidupnya sendiri.
Dan tepat pada sore hari di puncak itu, perjalanan ini diam-diam berubah arah. Indonesia bukan lagi sekadar tempat yang mengharukan, tetapi mulai menjadi sebuah referensi bagi mereka untuk memikirkan kembali bagaimana sisa hidup mereka akan dijalani. Dan mereka tidak tahu, momen yang benar-benar akan menguji masyarakat Indonesia akan segera tiba. Insiden itu terjadi pada malam hari ketiga. Jadwal hari itu tidak padat, dan makan malam hanya di restoran sederhana dekat hotel. Suasana hati semua orang masih terhanyut dalam ketenangan puncak siang tadi. Obrolan mereka kebanyakan seputar kebun teh, upacara minum teh, dan detail-detail mengejutkan tentang Indonesia. Tak seorang pun menyangka bahwa titik balik yang sesungguhnya akan muncul di malam yang tampak biasa ini. Di tengah makan malam, Ibu Elina tiba-tiba terdiam. Awalnya saya pikir ia hanya kelelahan. Usianya sudah 67 tahun, dan jadwal beberapa hari terakhir cukup padat. Tapi detik berikutnya, tangannya menekan dada, wajahnya cepat sekali memucat, dan keringat mulai membasahi dahinya. Tubuhnya condong ke depan. Saya tidak enak badan. Itulah kalimat utuh terakhir yang ia ucapkan. Suasana seketika menjadi kacau. Yang lain segera berdiri. Ada yang panik memanggil namanya, ada yang mencoba menopang tubuhnya. Pikiran pertama saya saat itu adalah rasa takut yang luar biasa. Menghadapi kondisi jantung darurat seorang turis lansia di negeri orang adalah situasi yang paling tidak diinginkan oleh setiap pemandu. Hampir secara naluriah, saya menekan nomor 119. Operator di seberang sana menanyakan situasi dengan suara yang jelas dan tenang. Sambil menjelaskan, saya berusaha menekan kepanikan saya sendiri. Pihak operator tidak ragu sedikit pun, hanya dengan cepat mengonfirmasi alamat, usia pasien, dan gejalanya. Lalu memberitahu saya, petugas medis sudah berangkat, mohon jaga saluran telepon tetap terbuka. Kurang dari 5 menit, suara sirene ambulans sudah terdengar di ujung jalan. Saat itu, saya benar-benar terpana. Petugas medis masuk ke restoran dengan gerakan yang sangat cepat namun tidak kasar sama sekali. Mereka segera mengevaluasi tingkat kesadaran, tekanan darah, dan irama jantung Ibu Elina. Sambil memberikan pertolongan pertama, mereka menjelaskan apa yang sedang mereka lakukan kepada kami dalam bahasa Inggris sederhana. Profesionalisme dan ketenangan mereka perlahan menstabilkan emosi di lokasi yang tadinya nyaris lepas kendali. Para ibu lainnya berdiri di samping dengan wajah pucat, tapi saya bisa lihat rasa takut mereka sedikit demi sedikit tergantikan oleh rasa aman. Di dalam ambulans, kelengkapan peralatannya membuat mereka takjub. Bahkan saat bergerak, monitor EKG terus berjalan. Seorang paramedis duduk di samping Ibu Elina, terus memastikan responsnya dan menenangkannya dengan kata-kata singkat namun lembut. Setibanya di Rumah Sakit Pusat Nasional, dunia lain terbuka. Hampir tanpa menunggu, relawan dan perawat langsung mengambil alih, memandu, dan menjelaskan alur triase dengan jelas dan efisien. EKG, pengambilan darah, pemeriksaan USG jantung, semua dilakukan berurutan. Di setiap langkah, selalu ada yang memberikan penjelasan singkat, agar kami tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Ibu Marina berdiri di samping saya dan berbisik. Di Moskow, untuk bisa mendapatkan semua pemeriksaan ini saja mungkin harus menunggu berhari-hari. Hasil diagnosis akhir adalah aritmia jantung sementara akibat kelelahan perjalanan, termasuk kategori ringan. Dokter menyarankan untuk observasi semalam. Tetapi Ibu Elina, setelah dipastikan aman, bersikeras ingin kembali ke hotel untuk beristirahat, agar tidak mengganggu jadwal. Yang paling berkesan bagi saya adalah penanganan obat setelahnya. Apoteker dengan teliti mengonfirmasi obat-obatan yang rutin ia konsumsi di Rusia, membandingkan satu persatu untuk memastikan tidak ada interaksi negatif, lalu mencetak instruksi minum obat yang jelas, bahkan proaktif menyiapkan dosis cadangan untuk kebutuhannya setelah kembali ke negaranya. Seluruh proses tidak menunjukkan sedikit pun rasa tidak sabar, tidak juga terkesan gegabah karena ia adalah orang asing. Ketika kami menyelesaikan semua administrasi dan melihat rincian biaya, beberapa ibu serempak menunjukkan ekspresi tidak percaya. Biaya IGD, pemeriksaan, dan obat-obatan, semuanya transparan dan wajar, jauh di bawah pengalaman mereka di rumah sakit swasta di Rusia. Saat berjalan keluar dari rumah sakit, malam sudah larut. Ibu Irina berdiri di depan pintu IGD, terdiam cukup lama, sebelum akhirnya berkata kepada saya, "Andai saja negara kami bisa memperlakukan orang tua seperti ini." Kalimat itu bukan kritik, melainkan sebuah desahan dari lubuk hati. Saya melihat ekspresi mereka dan tahu betul,
sebelum malam ini, perasaan mereka terhadap Indonesia datang dari pemandangan dan kehangatan manusia. Namun, sejak malam ini, perasaan itu memiliki lapisan baru yang sangat penting. Kepercayaan. Indonesia bukan lagi sekadar tempat yang mengharukan, melainkan sebuah masyarakat yang benar-benar bisa diandalkan di saat-saat genting. Malam itu, setelah kembali dari rumah sakit ke hotel, tidak ada lagi yang mengobrol dengan antusias seperti hari-hari sebelumnya. Semua orang kembali ke kamar masing-masing. Koridor terasa sunyi. Awalnya, saya berpikir insiden medis mendadak ini akan membuat mereka semakin tegang, bahkan mungkin berpikir lebih baik cepat pulang agar lebih aman. Tetapi kenyataannya justru sebaliknya. Keesokan paginya, ketika saya bertemu mereka di restoran, udara yang terasa bukanlah ketakutan, melainkan sebuah kelegaan yang tak terucapkan. Ibu Elina, meskipun wajahnya masih sedikit lelah, kondisi mentalnya stabil. Ia tersenyum kepada saya dan berkata, "Tadi malam saya tidur sangat nyenyak, bahkan lebih nyenyak daripada di Moskow." Para ibu lainnya mengangguk, setuju. Ada yang bahkan berkata, ini adalah pertama kalinya dalam perjalanan ke luar negeri ia masih bisa merasa begitu tenang setelah terjadi insiden. Saat itu saya sadar, sebuah perubahan kunci sedang terjadi diam-diam di hati mereka. Beberapa hari sebelumnya, emosi mereka terhadap Indonesia lebih banyak berasal dari sentuhan eksternal. Keindahan alam, kebaikan orang-orang, kelembutan budaya. Tetapi setelah malam itu, Indonesia mulai mereka pandang sebagai tempat yang bisa diandalkan. Ini bukan lagi soal emosi, melainkan sebuah penilaian terhadap sistem dan masyarakat. Saat sarapan, topik pembicaraan secara alami beralih ke pengalaman semalam. Ibu Marina, sambil mengaduk kopinya, berkata dengan penuh pemikiran, "Dalam ingatan saya, sistem itu seringkali dingin, terutama saat berhadapan dengan orang tua. Efisiensi dan rasa hormat sulit berjalan bersamaan. Tapi di rumah sakit itu, yang saya rasakan adalah sikap yang menempatkan profesionalisme dan kepedulian dalam satu garis lurus." Ibu Irina berbicara lebih lugas. Ia memberitahu saya bahwa malam itu, untuk pertama kalinya ia serius memikirkan, jika kelak fisiknya melemah, masyarakat seperti apa yang akan membuatnya tidak menjadi beban bagi orang lain. Di sini, katanya, saya merasa orang tua bukanlah masalah, melainkan manusia yang diperlakukan dengan serius. Kalimat itu membuat semua orang kembali terdiam. Sejak saat itu, perilaku mereka menunjukkan perubahan yang halus namun jelas. Beberapa ibu yang tadinya selalu mengikuti saya dan tidak berani bertindak sendiri, mulai mencoba pergi ke minimarket terdekat untuk membeli sesuatu. Ada yang belajar memesan makanan dengan bahasa Indonesia sederhana. Ada yang proaktif mengobrol dengan staf hotel menanyakan detail kehidupan lokal. Tindakan-tindakan yang tampak sepele ini sebenarnya mengungkapkan satu sinyal penting. Mereka mulai percaya pada masyarakat ini. Mereka mulai yakin bahwa bahkan tanpa pengawasan khusus, mereka tidak akan diabaikan. Jadwal berikutnya, kami menuju Bandung menggunakan kereta cepat Whoosh. Bagi mereka, ini adalah pengalaman baru lagi. Ketepatan waktu kereta, kebersihan gerbong, dan desain ramah lansia sekali lagi memperkuat kesan positif mereka terhadap sistem publik Indonesia. Dalam perjalanan, seseorang tiba-tiba berkata kepada saya, "Kalau bisa tinggal di sini beberapa bulan dalam setahun, sepertinya bagus juga, ya?" Kalimat itu diucapkan dengan nada santai, tetapi tidak lagi terdengar seperti lelucon. Saya mendengarkan diskusi mereka dan tahu betul, perjalanan ini bukan lagi sekadar melihat Indonesia, tetapi sedang mengubah imajinasi mereka tentang kehidupan masa depan. Rasa takut sedang digantikan oleh emosi baru, dan emosi itu bernama ketergantungan. Dan justru saat ketergantungan ini mulai terbentuk, sebuah keputusan yang lebih tak terduga mulai bergejolak di hati mereka. Titik balik yang sesungguhnya sebenarnya bukan terjadi di bandara, melainkan di ruang tamu hotel pada malam kelima. Hari itu jadwal berakhir lebih awal. Setelah mandi, semua orang secara alami berkumpul. Di atas meja, ada buah-buahan dan teh hangat yang dibeli dari minimarket. Pemandangan malam di luar jendela sangat tenang. Siluet pegunungan samar-samar terlihat. Tidak ada yang sengaja memulai topik, tetapi obrolan malam itu terasa lebih dalam dari hari-hari sebelumnya. Awalnya hanya mengenang perjalanan. Ada yang berkata tidak menyangka musim semi di Indonesia begitu lembut. Ada yang menyebutkan bagaimana di rumah sakit hari itu, ia pertama kali merasa bahwa menjadi tua bukan berarti akan ditinggalkan. Ada pula yang berbisik, kalau saja datang ke Indonesia saat masih muda, hidup mungkin akan berbeda.
Di tengah suasana seperti itu, Ibu Irina tiba-tiba angkat bicara. Suaranya tidak keras, tetapi sangat jelas. Saya tidak ingin pulang. Ruangan seketika hening. Awalnya saya pikir itu hanya keluhan atau ekspresi emosi yang bersifat candaan. Tapi ia mengangkat kepalanya, tatapannya sangat mantap, dan mengulanginya sekali lagi. Saya serius. Kalau saya pulang sekarang, tidak akan ada yang bisa mengerti semua yang saya lihat di sini. Kali ini, tidak ada yang tertawa. Beberapa detik kemudian, Ibu Elina perlahan mengangguk. Saya juga. Lalu orang ketiga, keempat. Setelah pulang, kita hanya akan ditanya, apakah sepadan, apakah benar. Tapi tidak ada yang peduli apa yang kamu rasakan. Kalau bisa, saya benar-benar ingin tinggal di Indonesia setiap musim semi. Saya duduk di samping, tidak langsung menyela, karena saya tahu kata-kata ini bukan dorongan sesaat. Mereka lahir dari akumulasi pengalaman selama beberapa hari, dihargai, dirawat, dan diperlakukan sebagai manusia seutuhnya. Malam itu, tidak ada yang benar-benar membahas bagaimana caranya tinggal. Tidak ada yang menyinggung masalah politik atau status. Mereka hanya, untuk pertama kalinya, serius meletakkan gagasan hidup untuk diri sendiri di atas meja. Keesokan harinya, hari yang dijadwalkan untuk pulang, gagasan itu tidak hilang, malah menjadi lebih nyata. Di dalam bus menuju Bandara Soekarno-Hatta, suasana sangat hening. Tidak ada rasa lelah atau lega seperti akhir perjalanan pada umumnya. Yang ada adalah keraguan yang berat. Ada yang menatap keluar jendela pada deretan pohon yang berlalu. Ada yang menggenggam erat boarding pass, seolah itu adalah selembar kertas yang tidak ingin ia gunakan. Setibanya di lobi keberangkatan, hal itu akhirnya terjadi. Tanpa ada kesepakatan sebelumnya. Tanpa tindakan drastis. Hanya saja ketika petugas mulai mengarahkan penumpang untuk antre, ke-14 wanita ini serempak berhenti melangkah. Mereka duduk di kursi-kursi di samping. Kami tidak mau naik pesawat. Kami ingin tinggal lebih lama, walau hanya sehari. Saya berdiri di samping mereka, jantung saya berdebar kencang. Sebagai pendamping tur, tentu saya paham batasan prosedur dan realitas. Tapi saya juga tidak bisa memungkiri bahwa momen ini, bagi mereka, adalah sebuah ekspresi diri yang sangat langka. Petugas bandara awalnya tampak bingung, tetapi setelah memahami situasinya, mereka tidak menunjukkan rasa tidak sabar. Ada yang membawakan teh hangat, ada yang membujuk dengan lembut. Kami mengerti perasaan ibu-ibu, tapi keluarga di rumah akan khawatir. Itu bukan perintah, melainkan kepedulian. Akhirnya, setelah komunikasi berulang kali, mereka setuju untuk naik ke pesawat. Tapi sebelum berjalan ke gerbang keberangkatan, Ibu Irina menoleh ke arah saya dan mengucapkan kalimat yang tak akan pernah saya lupakan. Kami bukannya tidak mencintai negara kami. Hanya saja, ini pertama kalinya kami merasa benar-benar dimengerti oleh tempat lain. Saat itu saya paham. Apa yang disebut menolak pulang bukanlah sikap politik, bukan pula lari dari kenyataan. Itu adalah sekelompok wanita lansia yang di paruh akhir hidup mereka, untuk pertama kalinya, membuat pilihan untuk hidup mereka sendiri yang tidak sesuai dengan ekspektasi orang lain. Dan pilihan itu baru saja mulai memberikan dampaknya. Saat pesawat mendarat di Moskow, saya pikir kisah ini mungkin akan berakhir sementara. Tapi ternyata saya salah. Di lobi kedatangan Bandara Sheremetyevo, dari kejauhan saya sudah melihat para anggota keluarga yang datang menjemput. Ekspresi mereka sangat berbeda dari hari keberangkatan. Bukan lagi cemas, bingung, atau bahkan tersirat waspada, melainkan sebuah keheranan yang sulit disembunyikan. Karena yang berjalan di hadapan mereka bukanlah sekelompok wanita lansia yang lelah dan tegang, melainkan 14 wajah yang tampak jauh lebih cerah. Perubahan itu sulit dideskripsikan dengan kata-kata. Bukan menjadi lebih muda, tetapi seluruh aura mereka berubah. Tatapan mereka tidak lagi ragu. Nada bicara mereka lebih tegas, bahkan postur berdiri mereka menjadi lebih tegak. Keluarga mereka dengan cepat menyadarinya. Pertanyaan dan kekhawatiran yang sudah mereka siapkan justru menjadi sulit diucapkan. Dalam perjalanan pulang, mereka mulai bercerita tanpa henti tentang Indonesia. Tentang pengumuman berbahasa Rusia di bandara, tentang hamparan kebun teh di puncak, tentang kue lapis legit yang diberikan orang asing, dan tentang bagaimana mereka diperlakukan dengan lembut dan profesional di rumah sakit malam itu. Awalnya, keluarga mereka hanya mendengarkan dalam diam, dengan ekspresi setengah percaya. Tapi perlahan, ada yang mulai bertanya detail, ada yang berbisik, benarkah sebagus yang kalian ceritakan? Perubahan dimulai dari sini. Setelah kembali ke kehidupan sehari-hari, Ibu Irina yang pertama mengambil tindakan.
Ia mendirikan sebuah salon budaya Indonesia kecil di lingkungan sosialnya. Awalnya hanya mengundang beberapa teman dekat untuk berbagi foto dan cerita perjalanan. Tak disangka, kabar menyebar, dan jumlah pendaftar semakin banyak hingga tempat acara terpaksa dipindah beberapa kali. Mereka tidak hanya menampilkan foto pemandangan, tetapi menceritakan sebuah pengalaman, bagaimana sebuah masyarakat memperlakukan lansia, bagaimana rasa hormat tercermin dalam detail sehari-hari. Banyak hadirin yang enggan pulang setelah acara berakhir, terus bertanya tentang kehidupan, layanan kesehatan, dan budaya di Indonesia. Ibu Marina membawa pengalaman ini ke ruang akademis. Ia menghubungi universitas tempatnya dulu mengajar, dan membuka sebuah kuliah khusus bertema estetika dan filosofi hidup Indonesia. Awalnya hanya mata kuliah pilihan, tetapi dalam waktu singkat dibanjiri mahasiswa, bahkan menarik minat dari fakultas lain dan masyarakat umum. Di kelasnya, ia berulang kali menekankan bukan pada sikap politik, melainkan pada satu pertanyaan. Apakah sebuah masyarakat bersedia membiarkan orang menua dengan martabat? Sementara Ibu Elina, setelah insiden medis itu, memilih jalur yang lebih praktis. Ia menyusun seluruh proses pengalamannya di Rumah Sakit Indonesia menjadi sebuah proposal rinci dan menyerahkannya kepada institusi medis dan lembaga riset kebijakan terkait. Isinya tidak provokatif, tetapi sangat konkret. Mulai dari efisiensi gawat darurat, komunikasi lintas bahasa, hingga penenangan psikologis bagi pasien lansia. Ia berkata kepada saya, ia tidak berharap sistem langsung berubah, tapi setidaknya ia ingin ada yang tahu bahwa ada kemungkinan lain. Yang paling tak terduga adalah pergeseran media. Media yang awalnya bersikap kritis terhadap perjalanan mereka, mulanya hanya mewawancarai karena penasaran. Namun seiring pendalaman liputan, nada mereka berangsur-angsur berubah. Dari mempertanyakan motif, menjadi fokus pada pengalaman. Lalu mulai membahas apakah budaya bisa melampaui politik. Sebuah program bahkan membuat liputan khusus dengan judul Mengapa Indonesia Mampu Menumbuhkan Kepercayaan, yang menimbulkan gaung yang cukup besar. Industri pariwisata juga dengan cepat merasakan perubahan. Permintaan informasi tentang Indonesia meningkat signifikan, terutama untuk paket wisata alam dan budaya. Berbeda dari sebelumnya yang menekankan belanja dan kunjungan singkat, kini lebih banyak orang mulai menanyakan tentang lingkungan medis, fasilitas ramah lansia, dan pengalaman budaya. Pertanyaan-pertanyaan ini sendiri sudah menandakan adanya pergeseran dalam persepsi. Melihat semua ini, saya sering teringat pada adegan di lobi keberangkatan Bandara Soekarno-Hatta. Ternyata, pengalaman nyata sekelompok orang selama seminggu benar-benar bisa, setelah kembali ke masyarakatnya, perlahan menggerakkan pemikiran lebih banyak orang. Bukan dengan slogan, bukan dengan konfrontasi, melainkan dengan sebuah perasaan nyata yang sulit dibantah. Dan gelombang perubahan ini tidak berhenti. Karena pada musim gugur tahun itu, mereka kembali menghubungi saya dan berkata, kali ini, kami ingin membawa keluarga kami untuk melihatnya. Setengah tahun kemudian, mereka kembali menginjakkan kaki di bumi Indonesia. Kali ini, bukan lagi hanya 14 wanita. Suami yang dulu paling menentang, anak-anak yang paling khawatir, ikut serta. Berdiri di lobi kedatangan Bandara Soekarno-Hatta, saya menatap wajah-wajah yang akrab namun juga asing itu, dan tiba-tiba mengerti, perjalanan ini sudah jauh melampaui ekspektasi siapapun pada awalnya. Bagi para anggota keluarga, ini bukan perjalanan untuk diyakinkan, melainkan proses untuk mengonfirmasi dengan mata kepala sendiri. Yang mereka lihat bukanlah Indonesia dalam video promosi, melainkan detail-detail yang pernah dideskripsikan oleh istri dan ibu mereka. Layanan multibahasa yang lancar di bandara, kesabaran orang di jalan terhadap lansia, desain transportasi publik yang ramah disabilitas, dan rasa hormat yang tidak perlu ditunjukkan secara berlebihan, namun ada di mana-mana. Seseorang berbisik kepada saya di dalam gerbong MRT. Sekarang saya akhirnya mengerti kenapa ia berubah setelah pulang. Perjalanan kali ini, mereka berjalan lebih lambat dan lebih dalam. Mereka belajar seni menyeduh teh secara formal, bukan lagi hanya mencoba, tetapi memahami ritme dan filosofinya. Mereka mencoba menulis kaligrafi, merasakan makna lambat dalam setiap goresan kuas. Mereka bahkan masuk ke pasar tradisional, bertanya kepada pedagang tentang cara memasak masakan Indonesia, mengubah budaya menjadi bagian dari tawa dan interaksi. Para anggota keluarga juga perlahan berubah dalam proses ini. Para suami yang awalnya datang dengan keraguan mulai serius bertanya tentang sistem kesehatan dan kehidupan pensiun. Anak-anak yang tadinya khawatir ibu mereka terlalu naif,
mulai menyadari bahwa sebuah masyarakat yang bisa membuat lansia hidup dengan tenang, dengan sendirinya layak untuk dihormati. Sekembalinya ke Rusia, mereka secara resmi mendirikan sebuah kelompok pertukaran budaya masyarakat sipil bernama Kebijaksanaan Bunga Teh. Nama ini tidak memiliki makna politis, tidak ada slogan besar, hanya untuk mengenang momen saat 14 orang menangis bersama di bawah rindangnya perkebunan teh di puncak. Setiap musim semi, mereka datang ke Indonesia sesuai janji. Setiap musim gugur, mereka mengadakan acara budaya Indonesia di Moskow dan Saint Petersburg, upacara teh, pameran foto, lokakarya kuliner, satu demi satu. Pesertanya semakin banyak. Yang paling mengharukan adalah perubahan Ibu Irina. Kini usianya sudah 75 tahun. Setiap pagi, ia meluangkan waktu untuk belajar bahasa Indonesia. Ia memberitahu saya, ia berharap pada musim semi tahun depan, ia bisa mengucapkan terima kasih dengan bahasa Indonesia secara langsung. Demi tujuan ini, ia mulai lebih serius menjaga kesehatannya. Sambil tertawa ia berkata, demi bisa datang lagi melihat keindahan alam, semua hal menjadi sepadan. Melihat sosoknya, saya sering teringat pada kalimat yang diucapkannya di bandara. Indonesia telah menjadi rumah kedua kami. Kalimat ini bukan berarti menolak negara asalnya, bukan pula memilih pihak. Ia lebih seperti sebuah penegasan. Ketika sebuah masyarakat, tanpa memintamu bersikap, tanpa memintamu memilih pihak, bisa membuatmu merasa dihargai, dirawat, dan dimengerti, maka hati manusia secara alami akan terhubung. Perjalanan ini membuat saya sekali lagi memahami secara mendalam bahwa kekuatan budaya seringkali tidak terletak pada deklarasi yang lantang, melainkan pada praktik sehari-hari. Ia tidak perlu melintasi semua perbedaan, tetapi mampu menjaga kebaikan paling mendasar antara manusia di atas perbedaan itu. Saya telah menyaksikan dengan mata kepala sendiri bagaimana keindahan alam dan kehangatan manusia tanpa suara telah mengubah sekelompok orang dan perlahan memengaruhi dunia yang lebih besar. Di masa depan, saya akan terus berdiri di posisi ini, menjadi jembatan yang mungkin tidak mencolok, tetapi benar-benar ada. Saya berharap keberanian yang ditunjukkan oleh Ibu Irina dan teman-temannya dapat membuat lebih banyak orang percaya bahwa di era yang penuh gejolak ini masih ada tempat yang memilih untuk merespons kompleksitas dunia dengan kelembutan dan keteraturan. Dan Indonesia adalah salah satunya.